adik-adik, perkenalkan aku Kak Deborah. Nah, hari ini bersama Kak Deborah kita akan belajar biologi. Seperti yang kalian tahu, yang namanya makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tapi apa sih perbedaan antara pertumbuhan dengan perkembangan? Oke, kita akan bahas. Nah, untuk paham nih konsep pertumbuhan dan perkembangan, kalian harus tahu dulu nih definisi antara pertumbuhan dan perkembangan. Kita bahas satu-satu ya. Dimulai dari pertumbuhan. Jadi, pertumbuhan adalah proses penambahan ukuran. Maksudnya apa sih, Kak? Nah, contohnya gini. Ketika kalian masih kecil, tentu kalian akan memiliki tinggi badan yang berbeda dengan tinggi badan kalian yang sekarang. Nah, ini karena kalian mengalami pertumbuhan. Tapi yang namanya pertumbuhan tidak hanya terjadi pada manusia. Pertumbuhan juga bisa terjadi pada tumbuhan. Misalnya nih, kalau kalian amati tumbuhan di sekitar kalian, lama-kelamaan seiring berjalannya waktu tumbuhan tersebut mengalami pertambahan tinggi. Ini juga menunjukkan bahwa tumbuhan tersebut mengalami pertumbuhan. Tapi yang namanya pertumbuhan ternyata tidak hanya berkaitan dengan tinggi tubuh, bisa juga pertambahan panjang pada akar ataupun pertambahan berat tubuh suatu organisme. Nah, itu tadi pertumbuhan. Kita lanjut ke perkembangan. Jadi yang namanya perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ. Contohnya apa sih, Kak? Misalnya nih pada manusia, ketika kalian sudah memasuki fase pubertas, ini menunjukkan bahwa organ-organ reproduksi kalian sudah mengalami pematangan. Nah, ini contoh dari perkembangan. Kalau di tumbuhan, contohnya apa sih, Kak? Misalnya nih, tumbuhan berbiji tertutup. Kita tahu organ reproduksi seksual pada tumbuhan berbiji tertutup yaitu berupa bunga. Jadi ketika tumbuhan tersebut sudah berbunga, ini menunjukkan bahwa organ reproduksinya sudah mengalami pematangan. Itu contoh perkembangan pada tumbuhan. Nah, kita udah bahas nih definisi pertumbuhan dan perkembangan. Kita lanjut ke perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan memiliki beberapa perbedaan nih. Kita bahas satu-satu ya perbedaannya. Dimulai dari perbedaan ukuran perubahannya. Nah, yang namanya pertumbuhan, ukuran perubahannya itu bersifat kuantitatif. Maksudnya apa sih, Kak? Jadi, segala hal atau segala sesuatu yang dapat digambarkan dengan angka itu dikatakan bersifat kuantitatif. Misalnya nih, pertumbuhan. Kita tahu contoh pertumbuhan adalah pertambahan tinggi. Yang namanya pertambahan tinggi itu dapat digambarkan dengan angka. Nah, oleh karena itu pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan itu bersifat kualitatif. Berkebalikan dengan kuantitatif yang dapat digambarkan dengan angka, kualitatif tidak dapat digambarkan dengan angka. Nah, kenapa seperti itu? Kita tahu yang namanya perkembangan adalah pematangan organ. Nah, pematangan organ itu diukur dari tingkat kematangan organnya. Yang namanya tingkat kematangan organ itu tentu tidak dapat digambarkan dengan angka karena menunjukkan suatu kualitas. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke perbedaan yang kedua. Perbedaan yang kedua yaitu dari segi sifat. Nah, pertumbuhan itu bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke kondisi semula. Misalnya nih, tinggi badan kalian. Nah, tentu tinggi badan kalian tidak akan bisa kembali ke tinggi badan kalian saat kalian masih kecil kan? Ini menunjukkan pertumbuhan tidak dapat kembali ke kondisi semula atau yang kita sebut sebagai irreversible. Seperti itu ya. Nah, berbeda halnya nih dengan pertumbuhan yang bersifat irreversible, perkembangan bersifat reversible. Artinya yang namanya perkembangan itu bisa kembali ke kondisi semula. Misalnya nih, suatu tumbuhan memiliki bunga. Nah, ini menunjukkan bahwa tumbuhan tersebut sudah mengalami perkembangan organ reproduksi. Namun nanti ada saatnya bunga tersebut menghasilkan buah dan kemudian tumbuhan tersebut kehilangan buah dan bunganya. Ini menunjukkan bahwa tumbuhan tersebut mengalami kondisi semula saat dia tidak memiliki bunga ataupun buah. Berarti yang namanya perkembangan itu bersifat reversible atau bisa kembali ke kondisi semula.
Oke, kita lanjut ke perbedaan yang terakhir. Perbedaan yang terakhir yaitu dari segi penyebabnya. Jadi yang namanya pertumbuhan itu disebabkan oleh pembelahan dan pemanjangan sel. Pembelahan sel itu menyebabkan sel-sel akan bertambah banyak, sedangkan pemanjangan sel menyebabkan ukuran sel akan bertambah. Oleh karena itu, ketika sel-sel tersebut membelah dan memanjang, akan terjadi penambahan ukuran. Kita tahu yang namanya pertumbuhan adalah proses penambahan ukuran. Jadi bisa dikatakan pembelahan dan pemanjangan sel menyebabkan pertumbuhan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke perkembangan. Nah, berbeda halnya dengan pertumbuhan, perkembangan disebabkan oleh diferensiasi dan spesialisasi sel. Jadi, suatu sel yang mengalami diferensiasi atau spesialisasi akan memiliki fungsi yang spesifik. Misalnya nih, sel-sel yang akan membentuk organ bunga. Nah, ketika sel-sel tersebut sudah terspesialisasi, maka sel-sel tersebut akan membentuk organ bunga yang memiliki fungsi spesifik, yaitu sebagai organ reproduksi. Seperti itu ya. Oke, itu tadi pembahasan kita mengenai konsep pertumbuhan dan perkembangan. Bagaimana ketika kalian memahami konsep, tidak hanya menghafal, biologi menjadi lebih mudah dan mengasyikan kan? Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat membantu kalian memahami lebih dalam lagi tentang pertumbuhan dan perkembangan ya. Terus semangat, tetap berlatih, kalian pasti bisa. Dadah!